Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Jadi, ketua kelas untuk membimbing doa. Baik, silakan untuk mengisi kehadirannya yang telah Bapak bagikan di grup. Baik, jika sudah, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Ada yang tahu apa itu pengertian berempati dan apa makna dari menghormati? Silakan. Ya, ada lagi. Ya, yang lain. Ya, baik. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan empati serta yakni berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Yang pertama adalah pengertian berempati. Empati merupakan keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain, serta dapat diartikan pula sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seorang, lalu bertindak untuk membantunya. Nah, empati ini merupakan sifat terpuji dan Islam menganjurkan hambanya untuk berbuat empati. Empati ini sama seperti hanya dengan iba atau kasihan kepada orang yang terkena musibah. Lalu adapun dalil nakli tentang empati, silakan membaca ayat serta artinya. Ya, baik. Nah, jadi dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 8, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza hadaral qismu ulul qurba wal yatama wal masakinu fa'arzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufah. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, jadi dalam ayat ini ada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang pada saat itu sedang menyaksikan pembagian harta warisan. Nah, orang yang membagikan harta warisan itu memberikan kepada ketiga orang tersebut sebahagiannya dan mengucapkan
kepada mereka perkataan yang baik. Dalam sikap empati ini akan timbul apabila dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, mampu menempatkan diri sebagai orang lain, dan menjadi orang lain yang merasakan. Jadi dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 8 ini ada 3 orang, yakni kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang sedang menyaksikan pembagian harta warisan. Nah, di balik itu ada orang yang memegang harta warisan tersebut. Nah, dia melihat ketiga orang tersebut. Nah, dia pun merasakan apa yang dia rasakan, karena ketika orang tersebut itu sedang mengalami musibah. Lalu orang yang memiliki harta warisan tersebut langsung membagikan harta warisannya sebahagian kepada ketiga orang tersebut. Lalu orang tersebut mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Lalu selanjutnya ada makna menghormati orang tua. Nah, siapakah orang yang paling dekat dengan kalian sejak lahir? Ya, jawabannya orang tua. Mereka membawa kalian lahir ke dunia ini atas izin Allah. Nah, adapun jasa mereka sangatlah besar, dan jasa-jasa mereka itu tak terhingga. Di antaranya ibu yang telah mengandung susah payah serta mempertaruhkan nyawanya demi demi kalian lahir di dunia ini atas izin Allah. Jadi ingat, kalian harusnya bersyukur karena ibumu telah mengandungmu susah payah, serta nyawa ibu kalian itu sampai bertaruh nyawanya, ya. Lalu ibu telah menyusui kita selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang. Nah, di sini ibu juga sambil berdoa kepada anaknya agar anak tersebut hidup secara mandiri, menjadi anak yang sukses, anak yang soleh dan soleha, berbakti pada orang tuanya. Nah, lalu ibu dan ayah yang telah mendidik kita sampai mandiri. Kalian dulu juga kan pasti pernah disuruh-suruh oleh orang tua kalian, ya. Disuruh, misalnya disuruh ngepel, disuruh nyuci, disuruh nyapu. Kadang kalian pasti acuh, tidak langsung mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Seharusnya itu salah. Kalian kan sekarang saat ini sudah masuk SMP kan, harusnya kalian itu berpikir kembali. Kalian itu harusnya mandiri, ya, bukan kembali ke anak SD lagi. Itu harusnya mandiri, ya. Ya, jadi kalau nyapu nyapu sendiri tanpa harus disuruh, bangun tidur beresin kasur sendiri, ya. Terus sholat jangan terus disuruh-suruhnya kalau maluin. Lalu
Adapun dalil nakli tentang menghormati orang tua. Baik, ada saudara Pak, saudari, dan saudara Iman untuk membacakan dalil Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran dibaca oleh saudara Abdul, yang hadis dibaca oleh saudara Iman. Ya, silakan. Baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akhadna mitsaqo bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsan wa dil qurba wal yatama wal masakina wa qulu linnas husna wa aqim sholat wa atu zakat tsumma tawallaitum ila qalilin minkum wa antum mu'ridun." Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yakni, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baik pada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, dan orang miskin, serta ucapkan kata yang baik pada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu kita lihat pada inti ada kata bil walidainil ihsan, yakni berbuat baik pada kedua orang tua. Lalu ada bahwasanya roja'a rojulu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala jitu ubayi uka alal hijrati wa taraktu abawaya yabkiyani wa qolar ji ilaiha wa adki uma kama abakaitahuma rawahu Baihaqi. Ada seseorang datang, saya berkata, "Wahai Rasul, saya datang ke sini untuk ikut berjihad bersama Anda." Saya datang ke sini dalam keadaan kedua orang tua saya menangis. Maka beliau bersabda, "Kembalilah lagi, temui kedua orang tua, buatlah mereka tertawa, bagaimana engkau membuat mereka menangis." Jadi dalam hadis ini ditegaskan bahwasanya kita janganlah sekali-kali mengecewakan kedua orang tua kita. Cara mewujudkan perilaku menghormati kedua orang tua. Nah, di saat orang tua masih hidup, nah, kita baca bersama-sama ya, melakukan dengan sopan dan membantu kerjaannya, mengikuti nasihatnya, lalu membahagiakannya. Nah, di saat orang tua telah tiada, jika kedua orang tuanya muslim, alangkah baiknya kita selalu mendoakannya setiap saat, melaksanakan wasiat yang diberikannya, menyambung serta melanjutkan silaturahmi yang dahulu telah dilakukan oleh kedua orang tua, dan menjaga nama baik mereka.
Lalu ada makna menghormati guru. Kan sebelumnya Bapak telah menanyakan kepada kalian apa makna dari menghormati. Nah, di sini ada juga menghormati guru. Nah, sebagai pendidik, guru membentuk kita, guru membentuk kalian ya, menjadi manusia yang beriman, mengerti baik buruk, berbudi pekerti luhur, serta menjadi orang yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, hingga negara. Dalam Quran surah Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Lalu adapun cara berpikirnya, cara berbakti kepada gurunya. Yang pertama, apa? Memperhatikan apabila diajak bicara, baik di dalam maupun luar kelas. Ketiga, menghargai suara melaksanakan tugas dan keikhlasan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang kurang paham, jika sudah paham, oh untuk tugas untuk mengisi pilihan ganda yang telah Bapak di grup ya, tolong kerjakan sebaik mungkin, tolong kerjakan semaksimal mungkin ya. Sampai bertemu di pertemuan yang depan. Kita akhiri pembelajaran pada ini. Mohon maaf apabila selama pembelajaran pada hari ini terdapat kata-kata yang kurang terdengar bagi kalian ataupun kata-kata yang tidak enak bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.